Peserta kuliah FHI yang dirahmati Allah, kita kembali berjumpa di kajian FHI atau kuliah FHI Permulaan di Institut di tahun ajaran Syawal 1447 sampai Sya'ban 1448 ya. Insya Allah setelah kemarin kita udah nyelesain ilmu hadis dan usul fikih, kita ada materi baru, eh, ilmu tafsir, dan nanti lanjutannya adalah yang di hari berikutnya ilmu qawaid fikih atau kaidah fikih. Nah, ilmu tafsir ini salah satu memang materi yang disodorkan Formulati Institute dalam rangka menyempurnakan pemahaman kita terhadap agama. Khusus ilmu tafsir ini adalah kerangka atau panduan di dalam memahami Al-Quran. Jadi kalau memahami hadis namanya ilmu hadis, kalau memahami Quran namanya ilmu tafsir. Terkait dengan ilmu Quran sama aja. Nah, salah satu referensi pokok di dalam ilmu tafsir ini adalah Al-Itqan fi Ulumil Quran, Imam Nawawi. Bapak Ibu bisa ini, atau buku-buku yang eh, turunan atau ringkasan dari buku-buku itu bisa ilmu tafsir, judulnya ilmu tafsir, penulisnya siapa aja sama. Nah, ilmu ini tumbuh berkembang ya tentu sebagaimana terjadinya proses keilmuan di dalam Islam, semua berawal dari sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang menerima Quran pertama kali adalah Rasulullah, dan yang paling paham tentang Quran setelah Allah adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah kemudian menyampaikan Quran ini kepada para sahabatnya. Ada beberapa hal di mana Rasul menjelaskan makna Al-Quran. Itulah itulah awal muawal ilmu tafsir. Jadi Rasul sendiri adalah orang pertama kali yang menjelaskan beberapa makna Al-Quran. Maka di dalam kitab hadis, kalau antum buka misalnya Sahih Bukhari, itu namanya ada, di dalam kitab itu ada namanya kitab tafsir, yakni kitab tafsir. Artinya kitab tafsir itu maknanya apa? Yakni penjelasan Rasul terhadap makna Al-Quran. Tentu tidak semuanya. Rasul menjelaskan beberapa makna yang dianggap perlu penjelasan. Itulah awal muawal ilmu tafsir. Rasul setiap mendapatkan wahyu, menyampaikan wahyu Quran itu kepada para sahabat. Sahabat adalah orang pertama yang mendengar dari Rasulullah SAW tentang Al-Quran ini. Quran menggunakan bahasa Arab, ya, Quranan Arabiyyah. Kalau para sahabat tidak paham, ya tanya ke Rasulullah. Tetapi ada seorang sahabat yang telah mendapatkan kelebihan di bab ini, meskipun umurnya masih muda. Ia adalah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dia mendapatkan doa dari Rasulullah, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan ia dalam urusan agama
dan berikan ia ilmu tentang takwil Quran, yakni tentang tafsir Al-Quran. Para sahabat yang menerima Quran dengan bahasa yang ia pahami itulah kemudian menjadi pemahaman Al-Quran. Karena hal-hal yang dianggap kurang jelas, Rasul menjelaskan yang namanya tafsir Rasulullah itu. Begitu menerima Al-Quran, para sahabat memahami, itu yang dipahami. Demikianlah sepanjang 23 tahun, Rasul menyampaikan wahyu kepada para sahabat, sahabat menerimanya, Rasul beberapa kisah Rasul menjelaskan maknanya Quran itu begini, selebihnya para sahabat udah memahami arti Quran itu. Nah, itulah yang kemudian menjadi pijakan pertama tafsir Al-Quran. Quran ini wahyunya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh pemahamannya artinya di luar yang Allah kehendaki. Itulah yang kemudian disebut dengan tafsir bir riwayah atau tafsir riwayah. Ya, ini makna Al-Quran sesuai dengan riwayat yang diterima dari sahabat. Setelah Rasul yang paling paham tentang Al-Quran, yaitu setelah Allah kemudian Rasulullah, yang paling paham Quran adalah para sahabat. Karena ia generasi yang menerima wahyu itu dari Rasulullah SAW. Dan ia berkesempatan bertanya kepada Rasul kalau tidak paham. Mereka berkesempatan untuk mengklarifikasi yang dimaksudkan. Rasul sendiri juga menjelaskan artinya itu. Demikianlah pemahaman ini akhirnya turun dari para sahabat kepada muridnya yang namanya tabi'in besar. Dan dari tabi'in besar turun kepada muridnya namanya tabi'in kecil. Sampai kepada proses keilmuan yang mapan. Sampai terjadi pembukuan makna Al-Quran. Nah, itulah pembukaan makna Al-Quran bersama dengan pembukaan ilmu-ilmu yang lain. Nah, muncullah tafsir dari para ulama, dari para tabi'in. Tadi kami ya sampai di sini ya. Salah satu kepentingan atau urgensi ilmu tafsir ini adalah memberikan pagar yang tepat terhadap arti Al-Quran. Karena Quran ini betul bahasa Arab, tapi ini wahyu, maknanya sesuai dengan yang Allah kehendaki. Maka nanti ada istilah, tidak semua yang dipahami oleh bahasa Arab masuk di dalam pemahaman Al-Quran. Kalau bahasa itu sudah menjadi bahasa syariah. Sudah tercerabut dari bahasa aslinya. Itu namanya nanti mustalahatul Quran. Mustalahat Al-Quran. Kayak istilah zakat. Zakat memang maknanya menyucikan. Tapi ini sudah menjadi istilah sendiri di Al-Quran. Salat maknanya memang berzikir. Tapi sudah menjadi istilah tersendiri. Asyirk maknanya menyekutukan. Tapi ini sudah menjadi istilah tersendiri. Ini menyekutukan Allah. Dan lain-lain. Selebihnya ya kembali kepada makna yang sudah maklum indal Arab.
Karena Allah berfirman kepada Rasulullah, Rasul menyampaikan kepada umatnya untuk dipahami, bukan untuk jadiin mantra. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas wa bayyinat. Dia menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinati minal huda wal furqan, dan menjadi bayyinat, penjelas. Jadi otomatis harus bisa dipahami. Kalau nggak bisa dipahami ya tidak menjadi penjelas akhirnya. Oke ya, ini kronologi atau latar belakang singkat tentang ilmu tafsir ini. Sehingga di abad pertama, ya sejak awal pemahaman ini sudah beredar di antara para sahabat. Nah, sejak awal pula para sahabat telah memasuki apa yang disebut dengan pemahaman tersurat dan pemahaman tersirat. Sejak awal, yakni pemahaman tersuratnya atau makna yang tertera. Yang kedua adalah pesan yang diinginkan. Itu sejak awal sahabat menangkap itu. Telah memahami Quran dengan dua pendekatan itu. Ketika turun al-yauma akmaltu lakum dinukum. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan padamu agama kalian. Wa atmamtu alaikum, ridha pada agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan saya sempurnakan untuk kalian nikmatku. Itu maknanya kan hari ini saya ridho pada kalian agama kalian. Dan saya sempurnakan pada kalian nikmatku, kata Allah. Itu pemahaman yang ada di dalam teksnya. Sekarang menyebutnya tersurat. Abu Bakar mengatakan ayat itu adalah berita tentang dekatnya kematian Rasulullah. Jadi yang dimaksudkan al-yauma akmaltu lakum dinakum itu, kata Abu Bakar, itu adalah ayat sebagai pertanda dekatnya kematian Rasulullah. Dan pemahaman itu diterima oleh Rasulullah SAW. Gitu. Dalam arti Abu Bakarlah satu-satunya yang memahami ayat itu sebagai tanda dekatnya kematian Rasul. Karena saat ayat itu turun, Abu Bakar menangis, satu-satunya menangis. Karena ia menangkap, begitu disebut wa atmamtu alaikum ni'mati, berarti tugas Rasul selesai. Karena sudah sempurna. Dan tidak ada setelah sempurna kecuali kekurangan. Berarti hari-hari setelah Rasul wafat adalah kekurangan. Itu namanya kan makna tersirat bahasa kita sekarang. Nah, kemudian menjadi pesan penting dari ayat ini apa? Jadi memang dari awal sahabat punya pemahaman itu. Ada pemahaman tekstualnya dalam arti apa pesan tersuratnya, tersiratnya. Dan itu sering didapati. Ibnu Abbas sendiri mengatakan pesan dari ayat ini atau takwil dari ayat ini di luar makna yang secara nyata sudah dipahami. Nah, sejak terjadi pembukuan atas makna-makna Al-Quran, maka ilmu tafsir menjadi sesuatu yang tidak lagi beredar di antara lisan-lisan
para ulama di tabi'in, tapi sudah terbukukan sehingga mudah diajarkan kepada generasi setelah. Maka muncul ada tafsir namanya Tobari, ada tafsir Qurtubi, ada tafsir Al-Ma'ani atau Ruhul Ma'ani, dan seterusnya. Imam Tobari mengatakan, kalau aku menulis semua yang aku hafal tentang Al-Quran ini, maka bisa jadi akan ada sampai ratusan jilid. Nah, gitu. Dan aku sudah ringkas-ringkasnya. Itu pun masih 30 jilid. Masya Allah, yuk bayangin. Nulis kitab 30 jilid zaman itu. Tidak ada komputer, pakai tulis tangan semua. Itu kalau itu cara Allah menjaga Al-Quran ini. Sehingga muncul karomah-karomah yang demikian itu. Nulis 30 jilid zaman itu. Satu jilid aja sekitar 300 halaman. Lebih. Zaman itu nulisnya pakai tinta dicolok. Kertasnya juga sangat terbatas. Saat itu kertasnya sangat terbatas. Luar biasa. Dan sebagaimana di ilmu hadis kan kemarin. Nah, inilah cara Allah melahirkan menjaga Quran. Allah hadirkan para ulama yang punya perhatian terhadap hal itu. Mereka berguru langsung kepada Ibnu Abbas, kepada Ibnu Mas'ud, kepada Ka'ab ibn Malik, berguru kepada sahabat-sahabat mulia yang memang punya konsentrasi terhadap pemahaman Al-Quran. Kepada Amr ibnu Umar, kepada ibnu Amr bin As, ulama sahabat, kepada Aisyah, kepada siapapun yang punya konsentrasi terhadap bab ini. Sehingga Quran dipahami maknanya, tidak liar maknanya. Maka saat menulis itu sekaligus ditulislah sebab turunnya ayat, kejadian sebelum turunnya ayat, pernyataan Nabi tentang ayat, itulah hadis Nabi ya. Hadis yang ditulis juga bersamaan dengan tafsir. Banyak sekali kalau kemarin mengikuti kajiannya, saat itu Rasul bersabda apa dan macam-macam. Itu semua akhirnya menjadi variabel yang menjelaskan Quran ini maknanya ke arah mana. Alhamdulillah dengan kesungguhan yang demikian sampai sekarang Quran kejaga. Sebagaimana janji Allah, wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami akan menjaga Al-Quran. Oke ya. Nah dari sini ada dua jenis tafsir. Yang pertama tafsir riwayat. Tafsir riwayat adalah penjelasan makna Quran menggunakan pendekatan riwayat, yakni makna yang diterima dari seorang ahli tafsir, dari gurunya, dari sahabat. Bahkan tidak sedikit ahli tafsir itu langsung belajar langsung dari sahabat yang menulis itu. Yang kedua tafsir diroyah, yakni penjelasan makna Al-Quran dengan pendekatan analisis sesuai dengan riwayat yang diterima. Jadi itu basicnya riwayat ya, tapi ada analisisnya. Oh iya, tadi lupa. Ya, setelah tadi penjelasan latar belakang, kedua, tafsir itu apa? Ilmu tafsir ya. Ilmu tafsir adalah ilmu tentang
ilmu yang menjelaskan tentang makna Al-Quran. Baik makna yang pendek atau makna yang sangat luas, dan hal-hal yang terkait dengan makna Al-Quran berupa asbabun nuzul, sabda-sabda Nabi terkait dengan hal itu, kejadian-kejadian yang terkait dengan turunnya Al-Quran, inilah yang akan di-cover oleh ilmu tafsir. Jadi otomatis ketika kita bicara ilmu tafsir, hasilnya adalah kitab tafsir ya, tafsir Al-Quran. Maka tidak saja berhenti pada makna Al-Quran, tapi bisa meluas sampai ke asbabun nuzul, kejadian yang terjadi di sekitar turunnya Al-Quran, atau kalau Qurannya itu memang tidak ada kejadian yang menimpa turun begitu aja tanpa asbabun nuzul, dia akan menjelaskan apa yang terjadi setelah itu dan lain sebagainya. Sehingga dari ilmu tafsir ini muncul namanya ilmu asbabun nuzul. Muncul namanya Ijazul Quran, ilmu tentang mukjizat Al-Quran. Ada yang secara khusus menjelaskan tentang bacaan, karena pada waktu menjelaskan ilmu tafsir, masuk juga terhadap bacaan. Nah, ini sudah ilmu sendiri, tapi bisa ketemu namanya ilmu kiroah. Karena ada 7 bacaan terhadap Al-Quran itu, sampai 10 ya. Nah, sehingga di dalam membedah Quran ini memang banyak sekali ilmu yang muncul dari sejak zaman di, diterima dari para sahabat itu, yang akhirnya menjadi ilmu-ilmu spesifik itu atau ilmu-ilmu pecahan ya. Jadi ada yang khusus nulis tentang asbabun nuzul, terus tentang ijazul Quran. Bahkan ya pendamping-pendamping ilmu ini muncul. Ya ilmu makharijul huruf itu kan pendampingnya, maksudnya nggak terkait langsung dengan tafsir. Ilmu tajwid, ilmu kiroah. Karena Quran ini ketika kita menyentuh Quran itu kan ada 7 adab kan ya. Karena Allah tegaskan, "May yu'azzim syairallahi fa innaha min taqwal qulub." Yang mengagungkan syiar Allah maka itu termasuk takwanya hati. Imam Baihaqi kan menyebutkan memuliakan Quran menjadi bagian dari cabang iman ya, cabang iman ke-19 ya. Itu isinya kan 7 kan. Pertama membaca Quran, kemudian memahami maknanya, kemudian nomor 3 menghafal sesuai dengan kemampuannya, nomor 8 tadabbur, nomor 4 tadabbur, nomor 5 mengamalkan Quran, nomor 6 mengajarkan Quran, terakhir memuliakan secara umum di luar yang disebutkan tadi ya, membawa dengan cara mulia, memuliakan ahli Quran. Nah, sikap ini kan akhirnya ditopang oleh ilmu. Untuk membaca ada ilmu membaca. Baca Quran ada ilmu baca. Baca Quran ada ilmu tajwid, ilmu makharijul huruf, ilmu kiroah. Untuk memahami adanya ilmu tafsir.
dan lain-lain ya. Nah, sehingga memang Quran sendiri untuk bisa bermuamalah dengan Quran dengan sangat baik di luar ilmu tafsir dan ilmu-ilmu yang lain. Nah, yang tafsir ini yang sangat diperlukan untuk menjaga arti Quran tidak keluar dari yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Oke, sampai di sini silakan kalau ada yang bertanya. Ini memang hari ini masih pengantar ya, pengantar ilmu tafsir. Silakan. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Silakan Bapak Ibu peserta kuliah ilmu tafsir ya. Sampai ini saat ini belum ada Silakan, yang Nak. berusaha. Ada ini dari Ibu Yuli. Silakan, Nak. Bu Yuli, iya. Ada 3. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waktu kita mempelajari ilmu hadis itu kan ada urutannya dalam arti sehingga meyakinkan bahwa kata-kata itu betul keluar dari Nabi gitu ya, Ustaz. Nah, kalau yang tafsir ini bagaimana, Ustaz? Untuk menjaga kemurniannya bahwa itu betul keluar dari Rasul atau sahabat gitu, Ustaz. Maknanya itu gimana, Ustaz? Ada nggak penjagaannya gitu loh, Ustaz? ya, jadi pensanatan kalau yang tafsir Rasul itu ikut pensanatannya pakai sanad hadis kan, jadi ilmu hadis kan. Tetapi kalau pensanatan ke sahabat, dia menggunakan proses masyhur atau syuhrah. Jadi bahwa itu diterima dari Ibnu Abbas, diterima dari itu Ibnu Abbas mengatakan itu. Nah, syuhrah itu sudah dianggap cukup bahwa itu datang dari Ibnu Abbas. Karena apa? Karena tidak jauh, belum jauh arti anunya, masanya. Kan baru dari Ibnu Abbas ketemu tabiin besar atau tabiin kecil udah ditulis di situ. Jadi kalau yang tafsir Rasul pakai sanad hadis. Kalau yang makna itu para sahabat yang menjelaskan maknanya itu menggunakan syuhrah. Dan para ulama menerima syuhrah itu sudah lebih cukup sebagai dasar bahwa itu memang dari Ibnu Abbas. Gitu. Karena belum jauh dan ini udah sangat populer di antara para ulama yang ada. Gitu. Itu sudah dianggap cukup. Yang tidak senjelimet Recording in di ilmu progress. hadis. Jadi kalau dari penulis tafsirnya sampai ke kita menggunakan proses pensanatan itu, pensanatan kitab, gitu. Kalau pada dapat Bu, kalau yang menggunakan ini ya, yang masih apa itu komit terhadap sanad kitab, itu salah satu ulama yang sangat komit itu ya Syekh Nawawi Al-Bantani itu. Syekh Yasin kalau yang ulama yang memberikan syarat ke arah sini. Tapi setelah tafsir itu ditulis sebenarnya sudah aman setelah itu. Gitu. Ustadz, maaf Nah, Ustadz, kalau misalnya gini, kan setiap penafsir itu kan sesuai dengan background masing-masing Ustadz, katakanlah gitu ya Ustadz ya. Katakanlah misalkan waktu Tobari concernnya kemana, atau mungkin Ibnu Katsir apa gitu Ustadz. Terus ada ulama sekarang katakanlah Ustadz Quraisy Shihab gitu bikin tafsir juga gitu Ustadz. Nah itu gimana Ustadz? Kan mungkin jadi banyak sekali tuh pemaknaannya gitu loh Ustadz. Itu gimana Ustadz ya? ya ini jadi gini, kalau tafsir itu nggak bisa kemana-mana. Tapi kalau tadabbur itu beda lagi urusannya. Jadi kan ada memang tafsir yang tersurat itu dan ada takwil ya tersiratnya. Kalau makna tersurat nggak bisa kemana-mana Bu. Bukan berarti beda ulama, beda makna, enggak. Maknanya masih gitu-gitunya aja. Cuman yang
yang seakan-akan kok setiap ulama beda-beda, itu adalah tadabburnya, respon beliau terhadap ayat. Itu kemudian dianggap masuk di dalam tafsir diroyah. Jadi bukan maknanya beda, enggak. Maknanya tetap enggak akan kemana-mana. Maknanya ya segitu-gitunya aja. Quran nggak bisa ditafsiri kemana-mana. Cuman bicara pesan dari ayat ini tuh apa? Nah, itulah kemudian setiap mukmin, para ulama itu bisa menangkap pesannya beda-beda, gitu. Itu kemudian akhirnya sebenarnya itu masuk ke tadabbur, gitu. Salah satu contoh yang sangat populer ya misalnya Said Qutb ketika nulis fi Dilalil Quran. Itu bukan tafsir, itu memang tadabburnya beliau terhadap Al-Quran. Nah, cuman ya antara tadabbur sama tafsir di rak buku juga dijadiin satu. Jadi kalau makna nggak kemana-mana, nggak kemana-mana. Cuman penjelasan makna itu bisa jadi. Contoh gini misalnya, tafsir Al-Maraghi yang sudah memasuki dunia ilmu pengetahuan dan sains. Tentu ketika menjelaskan wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dan matahari itu beredar di tempat tetapnya. Ini kalau kita lihat tafsir klasik, Tobaria menjelaskan tajril mustaqarrilaha maknanya begini. Gitu. Tapi ketika datang ulama fisika, ya berarti kan dijelasin tajril mustaqarrilaha panjang cerita. Itu kan bukan tafsir sebenarnya. Itu kan penjelasan akan makna. Yakni maknanya ya bahwa matahari itu beredar di tempatnya. Nggak kemana-mana. Tajril mustaqarrilaha. Gitu. Nah ini sebenarnya bukan tafsirnya berbeda-beda, bukan. Penjelasan akan makna, nah itu yang menjadi lebih wah gitu. Paham ya insya Allah ya. Allah. Ustadz, tadi kan di awal tadi Ustadz bilang bahwa dari awal itu ada pemahaman yang tersurat dan tersirat gitu Ustadz ya. Sekarang pertanyaannya yang dimaksud dengan tadi maknanya tidak kemana-mana tuh gimana gitu loh. Sementara ada tersurat sama tersirat tadi gitu Ustadz. Loh, Jadi maknanya nggak kemana-mana gitu. Contohnya kita langsung maksud masuk saya ke, hah? maksud saya tafsir yang dianggap apa ya, pokoknya lah gitulah, pokoknya itu gitu loh. Tapi kan itu tadi kecampur sama respon dari ulama di zamannya dengan menulis. Nah itu gimana Ustadz? Bedainnya gimana Ustadz? Contoh gitu ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Itu ya. Hari ini saya sempurnakan untukmu agamamu. Saya sempurnakan kenikmatanku atasmu, dan saya ridha Islam sebagai agama. Ya maknanya kan begitu kan? Kan nggak berubah. Abu Bakar mengatakan itu adalah tanda bahwa Rasul sudah dekat. Itu kan kita nyebutnya sekarang namanya tersirat ya. Ya nggak kemana-mana ya makna pertama. Hari ini saya jadi Islam sebagai agama yang Allah ridhoi, itu makna. Bahwa Islam sudah sempurna, itu makna. Itu kan nggak kemana-mana. Nah, kemudian datang tafsir lain. Bahwa Allah ridha atas agama ini, maka dia nyebutkan hadis 1, 2, 3, kan nggak merubah makna. Nah, bahwa karena Abu Bakar menyebut itu tanda bahwa roh itu sudah dekat ajalnya. Nah, itu kan disebutkan mereka, Abu Bakar menyebutkan ayat ini sebagai tanda. Nah, kemudian bisa aja ada ulama lain. Ayat itu, nah itu kan nanti setelah itu sudah. Nah, bahwa di dalam penulisan tafsir kemudian ada penjelasan-penjelasan seperti itu kan atasnya nggak berubah. Atasnya kalau orang baca tafsir, atasnya nggak berubah. Gitu. Istilahnya gini, kita nggak usah pakai asumsi. Tafsir mana aja nanti Bapak Ibu semua baca, atasnya nggak akan berubah. Yang
yang kayak kok ada yang luas, ada yang sempit, itu penjelasan akan makna itu. Misalnya kalau antum baca Tobari, lebih banyak menggunakan pendekatan sanad dan sejarah. Kalau Qurtubi lebih banyak membahas masalah dimensi hukum. Itu kan tapi kan nggak ngerubah makna, cuman beliau lebih fokus ke hukum. Tafsir Alusi atau Ruhul Ma'ani lebih banyak membahas tentang mukjizat bahasanya atau bahasanya. Ini nggak ngerubah makna kemana-mana. Gitu, Bu. Nah, cuman nanti memang ketika makna tersirat ini kemudian dimunculkan, sehingga dianggap sebagai tafsir, yaitu nanti akhirnya kan menjadi referensi. Misalnya Fakhr Razi itu yang paling sering menyebutkan Quran ini mengandung makna satu. Itu kan berarti masuk di istihadat. Yang kalau masih dia pokok-pokok ajaran agama, ya nggak akan berubah. Pokok-pokok nggak akan berubah, cuman perubahan makna, perubahan apa. Gitu. Paling gampang gini aja, kalau ini yang tafsir sedang yang sudah populer di kalangan masyarakat namanya tafsir Ibnu Katsir ya. Itu kan ringkasan dari tafsir Tobari ya. Nah kalau dibaca kan pasti begitu ayat turun langsung nyebutkan asbab nuzul kalau sebab nuzulnya ada. Terus nyebutkan makna per ayat, makna per kata. Disebutkan kalau ada para sahabat memiliki makna lain, ini. Habis itu udah kan, itu kan nggak kemana-mana sudah. Kira-kira kayak gitu. Nah, bahwa kemudian nanti ada setelah sudah menjelaskan artinya kemudian ditambahin penjelasan ilmu ini, ilmu itu kan tambahan penjelasan bagi para ulama yang punya passion di bidang-bidang tertentu itu. Dan itulah kemudian menjadi luasnya cakupan arti Al-Quran. Wallahu a'lam. Gitu, Bu. Ya Ustadz, syukron jazakallah. Oh iya. Nah, Fadal. Ya, baik. Berikutnya ada Ibu Arisinta, silakan. Ya, matur nuwun, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Oke, Bu. Agak sedikit menyambung pertanyaan dari Ibu Yuli. Jadi, mohon maaf, mohon dikoreksi kalau pemahaman saya keliru. Jadi tafsir ini kan tadi menjelaskan maksud firman Allah secara detail dan akurat ya Pak Ustadz. Jadi di mana orang yang menafsirkan itu harus menguasai tentunya harus menguasai cabang ilmu nahwu shorof kayak gitu ya. Terus asbabun nuzul dan sebagainya. Nah, sementara kalau tadabur itu kan tadi Ustadz mengatakan lebih ke bagaimana menghayati, merenungi dan menghubungkan ayat dengan kehidupan pribadi sehingga untuk pengaplikasiannya menjadi lebih mudah gitu kan ya Pak Ustadz ya. Nah, pertanyaannya berarti tadabur ini kan tidak memerlukan ilmu khusus ya? Apakah orang yang mentadaburi Quran ini harus menguasai tafsir atau cukup mengacu kepada tafsir yang sudah ada? Atau gimana Ustadz? Karena gini, ketika kita mengikuti kajian tadabur Ustadz yang satu dengan Ustadz yang lain itu kan bisa berbeda-beda ya. Tadabur ya Ustadz, kalau tafsirnya kan tadi Ustadz bilang tidak akan berbeda ya secara makna dan arti. Tapi kalau tadabur ini kan saya pernah ngikutin gitu tadabur Ustadz yang satu dengan Ustadz yang lain terhadap surat yang sama, ayat yang sama itu bisa berbeda-beda karena dilihat dari sudut pandang yang berbeda juga gitu. Nah itu pertanyaan saya. Dan berarti apakah memang orang yang mentadabur itu harus juga punya sanad atau menguasai tafsir atau sekedar mengacu saja seperti itu sehingga tadaburnya itu bisa kita jadikan acuan gitu ya Ustadz. Itu yang pertama. Nah yang kedua apa namanya tadi yang apa 8 apa tadi yang Ustadz yang memuliakan Al-Quran itu ya Ustadz. Nah memuliakan Al-Quran itu berarti pada saat kita berusaha untuk membaca dengan benar ya
apa namanya tuh, belajar tahsin, kemudian menghafal, kemudian mengajarkannya itu juga termasuk memuliakan ya, kalau dari yang tadi 8 ya, Ustadz ya? Iya, Ya. betul. Nah, yang di luar itu adalah bagaimana kita, memperlakukan Al-Qur'an, termasuk yang bagaimana kita ketika menyentuh Al-Qur'an harus dalam kondisi bersuci dan sebagainya, itu termasuk memuliakan ya, Ustadz? Ya, terus memuliakan Quran itu. Betul. Dan termasuk bagaimana kita memuliakan penghafal Quran. Jadi ketika kita berwakaf untuk pondok tahfiz Quran, itu juga termasuk memuliakan Quran. Memuliakan Quran. Iya, iya. Baik, Luas ya, betul. ya terima kasih Ustadz. Jadi gini, tadabbur itu harus punya basic tafsir. Karena supaya respon ia terhadap ayat tidak dipahami lain. Kalau dia tidak menguasai tafsir, tadabburnya bisa keluar dari tafsir, bahaya. Karena sebenarnya tadabbur itu ada dimensi istihadnya sebenarnya. Jadi kalau kita mau bicara para orang yang bertadabbur Quran, sebenarnya itu ada dimensi istihad. Itu ayat ini ke arah mana ya pesannya. Jadi istimbat itu. Ini kesimpulannya ke arah mana, gitu. Pesannya sampai di mana, gitu. Itu sebenarnya ada dimensi istihad, sehingga orang yang memiliki background ilmu istihad, kayak ilmu usul fikih, terus dan lain-lain ya, bagaimana mengkonstruk Al-Quran menjadi sebuah kesimpulan, itu akan tadabburnya lebih 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 baik kan. Jadi kalau ditanya apakah perlu ngerti tafsir, iya wajib. Nggak mungkin mentadaburi kalau nggak paham tafsirnya. Kalau dia tidak paham, nggak mungkin mentadaburi. Cuman tentu pemahamannya harus didasarkan kepada tafsir yang benar ya, bukan nyomot dari terjemahan kemudian ditadaburi ya kacau. Jadi kalau ditanya butuh tafsir, butuh. Kalau nggak tafsir nggak menguasai, tadaburnya ya otomatis kemana-mana. Dalam arti tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan itu aku sering dengar yang kayak gitu, sering kan, nggak sedikit ada orang terlalu berani mendekati Quran, belum paham tafsirnya, berbekal terjemahan kemudian dijelaskan ke orang, ya kemana-mana artinya. Yang bahkan kita nggak pernah dengar kok, masa Quran ayat itu dibawa ke situ, jauh amat gitu. Nah itu tadabbur yang berlebihan karena tidak dikoridori tafsir yang benar. Jadi bahaya juga ya Ustadz kalau Oh bahaya, ini contoh pernah yang sudah kejadian, yang paling kejadian kan ketika ayat wa ma lam yakum ma anzalallahu fa ulaika humul kafirun itu. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Hukum Allah itu kan luas. Mulai dari wajibnya sholat sampai urusan kewajiban mendidik anak. Termasuk ada pidana. Ketika hukum Allah disempitkan menjadi pidana, dan pidana disempitkan menjadi sanksi, itu kan ngaco. Itu sudah ketahuan dari situ. Dan yang kedua, kata kafirun di situ maknanya apa? Apakah kafir gitu yang wajib diperangi dan kemudian harus cerai suami istri, atau kafir apa? Nah, kan nggak sedikit tuh yang ceramah ini orang kafir yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia kafir. Terus kalau ditanya, berarti suami istri harus cerai dong. Nggak boleh haji dong, kan dia kafir. Nggak boleh ke tanah suci kan. Tanah suci nggak boleh. Kan jadi gagap ketika dicecer bab-bab kayak gitu, karena nggak menguasai ilmunya. Itu baru baca terjemahan, terus dijelaskan, terus panjang cerita. Kayak orang bener gitu. Itu contoh kecil gitu. Nah, terus pertanyaan lanjutan jadinya Ustadz. Bagaimana ya Departemen Agama atau MUI ya mengontrol agar meyakinkan ya atau memastikan ustadz-ustadz yang memberikan kajian tadabbur ini memang sudah punya sanad gitu Ustadz. Nah itu kan sudah ada usaha
Eh, kalau di Malaysia sih dibakukan ya, memang yang penceramah itu harus mendapatkan panduan dari Majelis Ulama. Kalau di sini kan sudah ada istihad. Ikhtiar itu cuman karena backgroundnya politis sehingga ditolak oleh para kiai. Jadi, tapi ya per sekarang sih biasanya yang aneh-aneh udah duluan ketahuan akhirnya juga berhenti biasa. Itu cara Allah menjaga agama ini. Aman aja lah. Selama si negara Muslim kayak gini biasanya selama masih pada ada ulama-ulama besarnya itu. Karena Indonesia dan beberapa negara itu ulamanya lebih dulu muncul daripada majelis ulama gitu. Jadi memang tidak tidak majelis ulama muncul dulu baru ulamanya. Ada kiai-kiai besar yang bukan anggota majelis ulamanya itu dulu murid-muridnya beliau itu gimana kalau kayak gitu. Misalnya kayak gitu. Nah, itu karena ada banyak kiai-kiai besar yang nggak jadi anggota majelis ulama dan nggak mau juga. Tapi murid-muridnya yang jadi anggota majelis ulama kan lebih alim gurunya gitu. Nah, sehingga yang background kayak gini nggak serta-merta. Tapi ya secara sampai sekarang sih insya Allah sudah kejaga. Insya Allah ya. Nah, Departemen Agama kan sudah menerbitkan terjemahan. Itu sebenarnya bagian dari tafsir. Terjemahan itu kan bagian dari tafsir. Makna paling pendek untuk itu ya begitu itu terjemahan itu makna paling pendek supaya orang yang tidak paham Quran dari bahasa Arabnya bisa paham lewat terjemahan. Itu makna paling pendek, itu namanya terjemahan. Makanya terjemahan itu bagian dari proses tafsir sebenarnya. Tapi ya paling pendek. Allahu a'lam. Ya, terima kasih Ustadz. Iya, padahal Ya, Ustadz, ini masih ada 4 pertanyaan. Sementara waktu sudah pukul 7 lewat. Kita undang Ibu Munirah ya yang berikutnya. Ibu Munirah. Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ini mungkin pertanyaan saya agak ringan, Ustaz. Maksudnya ringan aja, tetapi ini fenomenanya saya melihat di berbagai daerah atau di beberapa tempat itu, dan bahkan lama sekali gitu. Saya melihat kenyataan itu bahwasanya gini, Ustaz. Kan tadi Ustaz mengatakan ada 8 kewajiban kita terhadap Al-Quran ya, Ustaz. Itu kan satu-satu, Ustaz. Baca, faham, ya kan? Baca, faham. Nah, kesiniin kan orang ada tahsin, Ustaz. Ada tahsin. Nah, fenomena tahsin ini kan membuat orang subhanallah ya, kita menemukan cara-cara mudah untuk membaca Al-Quran dengan baik begitu, Ustaz. Nah, lalu yang saya temukan fenomena adalah Ustaz gini, ketika orang membaca Al-Quran atau tahsin, mereka berfokus saja pada perbaikan bacaan udah bertahun-tahun gitu, Ustaz. Bahkan ada yang bilang saya sudah 20 tahun loh. Jadi mereka tidak bergerak kepada yang nomor 3 gitu, Ustaz. Memahami, nggak ada pemahaman itu, usaha itu gitu. Nah, sampailah suatu hari saya menemukan ada satu grup gitu ya Ustaz, satu grup mereka tahsin. Sudah berapa lama kalian tahsin? Sudah 12 tahun. Hah? Selama 12 tahun tidak ada, ya sudah tahsin aja, berkutat gitu Ustaz. Nah, pertanyaan saya adalah apakah demikian Ustaz? Misalnya gini, pernah saya juga dikoreksi ada seorang ustazah, bagaimana mungkin kamu menghafal Al-Quran? Guru tahsin ya mengatakan ya harus tahsin dulu sampai kiamat. Guru tahfidz, nah itu makanya butuh ulama-ulama yang punya pandangan luas. Kalau antar para pengajar itu memang pasti ada bias pengajar. Jadi udah benar ya tahsin apa aja nggak usah berlebihan. Kalau udah bisa ya sudah gitu. Kalau udah berumur ya nggak usah sampai harus detail-detail gitu. Yang penting sudah nggak salah terus beranjak ke hafalan. Sambil nanti hafalan sambil diperbaiki. Bisa begitu. Kalau mau tahsin 20 tahun juga belum tentu benar juga ujungnya. Kalau udah mulutnya udah keliru gitu, udah keliru juga sampai tua kadang. Paham ya? Memang ini menjadi masalah di bab ini. Nggak tahu yang keliru itu muridnya atau yang keliru gurunya. Oh, tahsin kok 5 tahun nggak kelar-kelar gitu.
Ada yang 10 tahun nggak kelar-kelar. Mungkin mulutnya yang salah makan atau apa. Padahal taksirnya 6 bulan udah cukup, 10 tahun juga udah cukup. Ya, paham ya? Memang kadang ada bias ilmu memang. Bias ilmu itu para pengajar kan kayak di kampus gitu. Orang guru metodologi ya seakan-akan ilmu yang paling penting ya ilmu metodologi. Nanti matematik ya yang paling penting. Dan masing-masing mau dinomorsatukan. Ya udah emang nomor satu semua. Nah, guru yang muridnya yang pintar-pintar aja. Gitu. Jadi dijalani moderat aja apa-apa. Yang penting jangan berlebihan. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah khair Ustaz. Baik Monggo. Ustadz, sebelum ke Ibu Alida, ini saya bacakan pertanyaan dari Ibu Sismiliana. Ustadz, sekarang ini ada Al-Quran tafsir keuangan, tafsir kedokteran atau kesehatan. Nah, bagaimana pendapat Ustadz? Ya, itu sebenarnya itu. Jadi beberapa ilmu karena Quran itu kan memang sumber segala ilmu. Nah, begitu ketemu terkait dengan keuangan, nah orang keuangan masuk. Sebenarnya maknanya nggak berubah, cuman memasukkan dimensi keuangan di dalam tambahan penjelasan pada makna. Nggak ngerubah apa-apa. Demikian juga kepada yang lain. Kedokteran misalnya. Quran bicara tentang kesehatan kan banyak tuh. Kemudian kedokteran masuk. Itu aja sebenarnya. Boleh aja. Asal yang nulis juga ahli tafsir ya. Jangan pulang nggak paham tafsir, terus nulis kedokteran, nanti kemana-mana. Wallahu a'lam. Ya, baik Ustadz. Ini dari Ibu Min. Assalamualaikum Ustadz. Apakah ilmu tafsir ini masih terus berlangsung gitu? Dan bagaimana menjaga akurasinya atau kebenaran dari tafsir tersebut, menjaganya dari kepentingan politik? Kalau maknanya sih nggak kemana-mana sudah maknanya udah nggak ya. Cuman kalau dalam arti tambahan penjelasan istilahnya, tambahan penjelasan atau pesan dari Quran dikontekskan dengan situasi, ya itu mungkin terus berkembang. Tapi kalau makna itunya nggak akan berubah. Quran kan nggak berubah maknanya. Jadi harus dipahami bahwa tafsir-tafsir yang muncul itu bukan merubah makna atau bukan menambah makna, tapi memberikan dimensi lain dari makna yang ada. Maknanya sama. Cuman ketika kehidupan kita berubah, maka situasi ini kita taruhlah di bawah makna itu. Jadi tafsir dalam arti tambahan background dan macam-macam memang sangat diperlukan supaya Quran ini selalu relate dengan kehidupan. Tetapi bukan berarti merubah makna ya. Enggak berubah. Maknanya ya ke situ-situ aja. Wallahu a'lam. Dan menjaganya dari kepentingan politik itu gimana Ustaz? Ya, biasanya di dalam Allah menjaga gitu biasanya. Kalau ada yang nafsiri Quran macam-macam itu ketahuan kemudian nanti di blacklist biasanya. Allah pokoknya ini jaminan Allah udah. Kita pegang aja jaminan Allah. Entah. Kalau proses keilmuan yang berjalan ya standar kan para ulama telah mengeluarkan panduan. Terus kalau ada tafsir baru muncul pasti akan dibaca. Kemudian nanti kalau ada masalah pasti ada komentar gitu. Misalnya ada siapapun nulis baru, nulis tafsir baru pasti akan dibaca, ditaskih kan, gitu. Akan dibaca para ulama lain. Kemudian nanti kalau ada apa-apa itu bisa menjadi sama dengan proses itu pencetakan Quran itu kan udah standarnya kayak gitu. Kalau percetakan kan udah baku ya. Kalau tafsir, kalau ada tafsir muncul, tafsir baru muncul, itu pasti kan harus ada akurasi dulu, ada proses keilmuan yang harus diterima kan, nggak bisa. Wallahu a'lam. Ya, baik Ustaz. Ini ada Ibu Alida, silakan Ibu. Jazakallahu Bu Wati. Ustadz, saya mau bertanya, kan ada perintah untuk Suaranya kecil, Bu. oh, ini sudah jelas Ustadz. Gitu, masih kecil. Awalah. Iya. Lumayan. Jadi kalau
kan ada perintah untuk mentadaburi Quran ya Ustadz. Afala yatadabbarunal Quran. Apakah kita juga termasuk orang-orang yang harus mentadaburi dengan ilmu kita yang masih sangat sedikit ini Ustadz? Apa termasuk dalam tadabbur Quran itu kita membaca terjemahan atau membaca tafsir ya terjemahan itu kan muyasar ya Ustadz, atau yang tafsir yang lain kemudian kita merenungkan maknanya, itu sudah termasuk dalam tadabbur atau belum Ustadz? Jazakallah. Ya, kalau masalah perintah yang belum kita kerjakan karena kita nggak ngerti, nggak bisa, banyak, Bu. Kalau perintah kan kita wajib mengamalkan Quran, kan? Itu perintah. Dan itu perintah mengamalkan Quran. Terus perintah atau dorongan mengajarkan Quran. Sebelumnya ada dorongan mentadaburi Quran. Karena yang nggak tadabur ada kondisi yang sangat buruk ya, dianggap hatinya tertutup kan. Nah, orang nggak mungkin bisa mengamalkan kalau nggak paham. Jadilah memahami Quran menjadi wajib. Orang juga nggak bisa mengamalkan kalau nggak mentadaburi. Tadabur menjadi wajib. Mungkin jawabannya, aku belajar tafsir aja nggak paham-paham Ustaz, gimana tafsir? Itulah yang disebut dengan kemampuan kita menjalankan agama ini emang dibatasi oleh ketidakmampuan kita memahami agama. Sehingga kalau ditanya, wajib paham Quran? Wajib. Tadabbur? Wajib. Mengamalkan? Wajib. Tapi ya keadaan kita yang wajib-wajib ini banyak belum kita kerjakan karena nggak mampu. Nggak mampu ini ada dua sebab, karena nggak mau atau karena benar-benar nggak mampu. Tapi faktanya emang nggak mampu. Sehingga gimana sekarang? Ya dikerjakan semampunya aja. Sekarang baru mulai ngerti ilmu tafsir kan? Itu kan ini kan baru judul, kita belum belajar tafsir, tapi baru belajar pengantar ilmu tafsir. Gitu. Belum tafsir, ilmunya juga belum dipelajari kan? Nah, jadi ini disebut dengan kewajiban agama itu luar biasa, banyak sekali. Makanya kita minta pertolongan kepada Allah, semoga Allah bantu kita ngerjain. Yang belum kita kerjakan, semoga Allah maafkan. Yang sudah kita kerjakan clear, Allah maafkan. Yang sudah kita kerjakan, semoga diterima. Dan begitu kita coba bandingkan, yang kita kerjakan jauh lebih sedikit daripada yang wajib kita kerjakan. Jadi memang demikianlah keadaannya. Makanya taubat setiap hari menjadi penting. Wallahu a'lam. Ya, baik. Ada Pak Indro, silakan. Pak Indro. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Ustaz. Mengikuti dari tadi, ini Ustaz, kalau disampaikan tadi bahwa tafsir itu kan maknanya tidak berubah ya, tidak kemana-mana, Ustaz. Artinya makna utama, makna babonnya itu tidak kemana-mana artinya itu. Tapi tidak dia pungkiri bahwa setiap tafsir itu memberi warna tadi, seperti ditanyakan ya teman-teman, sesuai dengan background dari, seperti contohnya fi zilalil Quran itu Said Kutub kan itu sifatnya kental sekali dengan harokah saja. Nah, sehingga kalau baca tafsir itu kayaknya semangat harokah kita. Nah, itu berarti banyak tafsir-tafsir seperti yang terakhir Al-Muyassar itu supaya memudahkan, diringkas itu. Jadi karena begitu banyak tafsir ini bagi kita itu yang kayaknya yang standar, yang kira-kira ini tuh apa Ustaz? Supaya kita itu warnanya itu masih standar gitu ya. Karena kan seperti atau Bari itu kan luas sekali sampai hadis masuk, sampai Israiliyat masuk segala macam itu. Mohon penjelasan Ustaz. Iya, jadi kalau kita mana yang baku. Ya untuk sekarang yang paling dasar itu Jalalain. Kalau tafsir pertama yang wajib dibaca Jalalain. Itu pokok sekali. Ya. Jadi yang kedua naik sedikit. Itu Ibnu Katsir. Bukan naik sedikit, itu naik banyak itu. Nah, itu boleh. Itu masih belum ada warna-warnanya itu. Masih proses keilmuan murni.
Sebenarnya selevel dengan Jalalain itu Al-Muyassar itu Al-Muyassar itu selevel sama Jalalain. Kan cuma 1 jilid kan. Nah, itu kira-kira kalau Bapak Ibu mau baca tafsir itu 3 itu paling. Jalalain, Al-Muyassar sama Ibnu Katsir. Nah, itu dulu kalau mau. Itu sudah sampai akhir hayat mungkin juga belum tamat juga itu. Kalau fi zilalil gimana Ustaz ya? Ya, karena itu memang tadaburnya Said Qutb terhadap Al-Quran. Baiknya dibaca belakangan, jangan awal-awal. Jadi kalau mau ke Zilal itu ngelewati yang lain-lain dulu. Baik, Ustaz. Antum baca Ibnu Katsir tamat, nanti kemana ya Nah, bagus? Jalalain. Qurtubi. Nah, Qurtubi sama-sama 30 jilid juga ya. Jalalain Ustaz. Jalalain, Muyassar, Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu kan karena ringkasan Tabari kan. Tapi ada tafsir Syekh Nawawi itu bagus juga tafsirnya orang Indonesia. Namanya kok lupa. Saya waktu umur 18 itu belajar tafsirnya beliau itu. Berarti 40 tahun yang lalu itu ya. Nawawi Al-Bantani Ustaz. Ya, itu punya tafsir. Saya belajar dulu waktu kecil, umur 17 tafsir, belajar kitab itu. Syekh Nawawi, 2 jilid. Tapi ya emang nggak jauh dengan Jalalain gitu. Hanya tambahan penjelasan dikit aja. Baik Ustaz, syukur Ustaz. Jalalain. Oke, baik. Mudah-mudahan ini yang terakhir dari Tafsir Ibu Yuli. Al-Munir. Tafsir Al-Munir punya Syekh Nawawi. Tafsir Al-Munir. Nah, itu boleh itu. Iya. Itu juga pendek, Baik. cuma 2 jilid. Padahal. Oke. Ya, Ibu Yuli. Bu. Ya, Ustadz, tadi Ustadz menyoroti apa ya, tadabur untuk orang lain ya Ustadz. Tapi kalau untuk diri sendiri gimana Ustadz? Maksudnya gini Ustadz, kita baca terjemah, terus kan kita apa ya? Kita hubungkan dengan kondisi kita kan pastinya gitu loh. Ini apa, terus nah itu sendiri gitu loh, untuk kita sendiri gitu Ustadz. Terus kan muncul tuh Ustadz nanti pemahaman bahwa saya harus gini, katakanlah gitu. Mungkin aja salah karena kita nggak punya ilmu tadi lah, yang ilmu dasarnya untuk mengerti tafsir nggak ada gitu. Tapi kan kita juga ngaji di mana-mana gitu loh Ustadz. Maksudnya pada saat itu mungkin salah saya, ternyata yang betul ini. Jadi secara spontan itu tetap ada tadabur sendiri, tapi nanti akan dikoreksi lah dengan waktu lah, katakanlah gitu. Jadi nggak dibatasi, kalau saya belum punya ilmu tafsir, saya nggak bisa tadabur, nggak gitu dong mestinya gitu loh, maksudnya gitu Ustaz. Oke. Ya kan jadi kapan saya mesti belajar, mesti tadabur kalau begitu, kalau nunggu saya punya ilmu itu, sementara background saya ilmu umum gitu loh Ustaz. Ya sudah, jalanin aja semampu kita, nanti ada kesalahan Allah akan benerkan lah, ketemu sama Ustadz yang benerin gitu loh. Udah jalanin aja gitu Ustadz. Itu boleh nggak? Itu untuk pribadi loh Ustadz, maksudnya untuk diri sendiri Ustadz. Makasih. Iya, jadi sebenarnya kan arti Quran itu kan nggak rumit-rumit amat ya. Kalau antum baca misalnya gini, kita langsung contoh yang paling gampang. Misalnya amma yatasaalun anin naba'il adzim. Kan paham kan maknanya kan? Ya udah, kalau mau tadabbur aja nggak apa-apa. Misalnya kan orang baca sekarang paling gampang bagi kebanyakan orang untuk memahami Quran pakai terjemahan kan. Sekarang kita mikir amma yatasaalun. Tentang apa mereka bertanya? Kan paham kan? Sudah, berarti amma yatasaalun maknanya tentang apa mereka bertanya. Anin naba'il adzim, tentang berita besar. Nah, pasti di situ di terjemahan itu tentang kiamat. Nah, pas orang menyampaikan adzim, alladzim fihi mukhtalifun, di mana mereka berselisih. Oh, jadi ada yang tanya tentang hari kiamat dan mereka berselisih. Hari kiamat ya, Masya Allah, hari kiamat sudah dekat. Ya boleh aja. Kalau tadabbur kan begitu kan. Jadi kalau dia udah paham, begitu baca terjemahan kan paham. Terus dia ada respon, boleh aja, gitu. Itu berarti kan dia udah paham di ayat tadi. Cuman mungkin untuk nanti akhirnya menjadi kesimpulan, nah kan itu standar, itu kan sudah masuk ke bab istihad kan.
Nah, itu tentu harus diklarifikasi. Tapi kalau sebagai respon awal orang baca Quran kemudian dia punya respon spiritual, oh boleh, boleh. Ibu dengerin ada imam baca tentang surat Zalzalah misalnya, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kan paham nih, ketika bumi diguncang seguncang-guncangnya, wa kharajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan isinya. Wah. Terus ibunya nangis. Nah, itu namanya tadabbur kan? Karena ingat nanti kalau mati, ingat nanti kalau kiamat, nanti kita dihisab oleh Allah. Itu kan tadabbur. Boleh, boleh. Tapi kalau kemudian dia ngomong bahwa dari ayat ini hendaklah kita harus segera bertaubat karena kiamat sudah dekat. Kira-kira tahun 2024. Ya itu nggak boleh kayak gitu kalau kayak gitu. Tapi itu kan udah ngaco namanya. Tapi kan respon pada ayat pertama itu dapat. Makanya namanya respon umum yang tidak melanggar pokok-pokok ajaran agama standar. Siapapun boleh. Selama paham kan. Tapi kan nggak mungkin kalau ada orang tadabbur nggak paham. Gimana tadabburnya kan? Idza zulzilatil ardu zilzalaha, terus nangis. Bapak kenapa nangis? Tahu nangis. Ya kan nggak mungkin. Terus nangis. Paling kan berarti bukan tadabbur nangisnya. Karena imamnya tadi bacanya merdu paling gitu kan. Jadi bukan tadabbur sebenarnya. Nangis karena emosi kan jadi. Paham ya Bu ya insya Allah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, syukran jazakallah. Masya Allah, tabarakallah. Ini baru pembukaan aja sudah sedemikian pembahasan, Ustaz. Iya betul. Ya, baik. Jadi Sebelum selama ini ditutup, memang selama ini tuh banyak yang Iya. masih terkunci di otak masing-masing belum, tapi ini ya belum terpecahkan. Dan ilmunya ini yang memecahkan. Mungkin selama ini udah ngaji kemana-mana itu Pak. Nah, Fadal. Baik, Ibu Ustaz. tutup aja. Apa ada yang langsung tutup aja, Ustaz ya? Cukup. Nah, Ya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh guru kita dapat kita amalkan dan menjadi amal jariah wabil khusus kepada beliau. Dan semoga kita diberi kesehatan dan umur panjang untuk bisa kembali datang ke ruangan ini di Rabu depan ya, insya Allah. Baik, Bapak Ibu, kita tutup kuliah perdana ilmu tafsir ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Waalaikumsalam, matur nuwun Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Sehat selalu. Sehat-sehat Ustaz. Jazakallah khairan. Terima kasih. Lalu barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikum. Bu? Iya, Pak Pak. Ustaz. Siap Bu, masih di Kendal. Sampun wangsul wingi Pak Ustaz. Oh, nggih. Niku Pak Detri tirase WA